Itu satu. Yang kedua masih berkaitan mungkin supaya tidak apatis terhadap studi ini, karena ada seorang teolog begitu ya dari Pak Albert Lumapuk, ini pertanyaannya. Yang kita kenal bersama, yang sudah bukunya juga sudah banyak begitu ya, Bart Ehrman, mungkin pasti Pak Philip tahulah, murid dari Bruce Metzger, yang malah menjadi agnostik atau liberal begitu ya, dan dia mengatakan kita tak akan pernah selesai membicarakan bagian-bagian mana saja dari naskah PB yang telah diubah dengan sengaja atau tidak sengaja, dan begitu banyak perubahan sehingga bukan hanya ratusan melainkan ribuan. Jadi Bart Ehrman menurut Pak Albert merasa karena ada ribuan variasi signifikan sehingga berita dasarnya sudah berubah. Bagaimana tanggapan Pak Philip? Silakan Pak. Bruce Metzger dan Bart Ehrman. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa saya datang ke Amerika? Karena Bart Ehrman. Dan saya ada foto bareng dengan Bart Ehrman. Jangan salah sangka. Saya ada foto bareng dengan Bart Ehrman. Saya mungkin satu-satunya orang Indonesia yang ada foto dengan Bart Ehrman. Jadi saya menghormati beliau sebagai scholar. Tapi Bart Ehrman itu mempunyai beberapa masalah. Masalah pertama adalah dia ada masalah, ya pokoknya gitu. Soalnya ada masalah pribadi yang saya tidak akan sebutkan. Ada masalah pribadi. Lalu berikutnya yang kedua, dia itu ada masalah dengan motivasi. Motivasi dia adalah dia tidak menyajikan data dengan jujur. Contoh, makanya tadi saya bilang, ingat ya, disertasi saya itu cuma satu di antara 30 orang, kurang dari 30 orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia yang dilibatkan dalam proyek ini. Jadi kesimpulannya apa? Dan saya tahu semuanya. Dan tadi saya sudah bilang, saya itu bisa memanipulasi data. Itu kembali ke motivasi. Saya bilang, ini punya banyak manuskrip kok. Maksudnya punya banyak manuskrip dan punya banyak perbedaan. Bahkan kita kejadian itu jauh lebih banyak perbedaan dari kita kejadian itu sendiri. Itu banyak sekali perbedaan. Dan saya bisa bilang, ini kita nggak bisa percaya. Tapi enggak. Sekali lagi, kita nggak bisa hanya bilang perbedaan. Tapi kita, dalam kritik teks itu kita harus tahu dua hal. Bedain. Varian secara quantity maupun secara quality. Harus tahu ya. Kalau memang secara quantity memang begitu banyak, tapi kita harus timbang. Makanya Bapak Ibu perhatiin nggak? Maka saya bilang, jangan, ini dia, kalau saudara ingin melakukan kritik teks, itu jangan langsung asumsi, ini pasti salah. Jangan langsung cepat, kasih judgment gitu, ngejudge itu, ini pasti salah, ini pasti benar. Enggak, kita harus main data. Jadi gini, pasti begitu banyak varian, itu secara quantity. Jumlah itu pasti banyak, quantity itu pasti banyak, karena begitu banyak manuskrip. Tapi begini, kalau kita hanya berhenti di situ, pasti keliru. Kita harus lihat bagaimana kualitinya, kita harus menimang gitu. Ini benar-benar variannya ini meskipun banyak, tapi ini benar-benar varian apa tidak? Atau ini bukan? Gitu. Ini benar-benar bermasalah apa tidak? Dan makanya tadi saya himbau kan, maksudnya saya pagerin dengan 3 pertanyaan, mengapa, bagaimana, apa. Jadi saudara bisa tahu gitu, oh ini meskipun ini termasuk varian, tapi varian ini sebetulnya tidak penting. Sebetulnya varian ini tidak bukan benar-benar yang mempengaruhi gimana gitu. Kita bisa tahu, kita bisa lihat gitu. Jadi harus ingat ya, ketika melakukan kritik teks harus tahu 2 hal. Yang paling penting itu bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Kualitas varian itu bagaimana. Nah itu dia. Dan Bart Ehrman itu dia nggak fairnya apa? Kalau misalnya saudara belajar kritik teks nanti kalau ada mata kuliah khusus sebulan. Saya kritik teks itu 3 tahun. Jadi kalau dalam kritik teks itu saudara akan lihat gitu, bisa tahu ini benar-benar varian yang bermasalah, berkualitas, itu dia, atau hanya sekedar varian doang. Saudara bisa tahu gitu, saudara bisa timbang begitu. Jadi dan Bart Ehrman itu nggak fair. Nggak fairnya apa dalam ungkapan data? Dia hanya mengungkapkan kuantitasnya, tapi tidak mengevaluasi segala varian itu secara kualitas. Intinya begitu. Tukang bohong.
Herman Boy.